Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita atau menceritakan kembali cerita rakyat dongeng dari Jawa Barat tentang legenda Sangkuriang, asal mula Gunung Tangkuban Parahu yang ada di Bandung Utara, Jawa Barat. Bagaimana kisah atau cerita rakyat Sangkuriang ini? Silakan disimak dongengnya. Dayang Sumbi ialah seorang putri raja di daerah Jawa Barat. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, Sangkuriang selalu ditemani oleh seekor anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Tumang sebenarnya adalah titisan dewa sekaligus bapak kandung Sangkuriang. Tetapi Sangkuriang tidak mengetahui hal itu dan ibunya memang sengaja merahasiakannya. Pada suatu hari, seperti biasanya, Sangkuriang pergi ke hutan untuk berburu. Setelah sampai di hutan, Sangkuriang mulai mencari buruannya. Dia melihat ada seekor burung yang sedang bertengger di dahan. Tanpa berpikir panjang, Sangkuriang langsung menembaknya dan tepat mengenai sasaran. Sangkuriang lalu memerintah Tumang untuk mengejar buruannya tadi. Tetapi si Tumang diam saja dan tidak mau mengikuti perintah Sangkuriang. Karena hal tersebut, ia sangat marah kepada Tumang. Sangkuriang kemudian mengusir Tumang dan tidak mengizinkan pulang ke rumah bersamanya lagi. "Hei Tumang, mengapa kau diam saja ketika kuperintahkan untuk mengejar burung tadi? Lebih baik sekarang kau pergi dan tak usah kau ikuti aku lagi," bentak Sangkuriang. Mendengar perkataan Sangkuriang, Tumang pun pergi. Ia menyusuri hutan, mengikuti aliran sungai, dan menghilang di balik pohon besar. Sesampainya di rumah, Sangkuriang menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, Dayang Sumbi. Begitu mendengar cerita dari anaknya, Dayang Sumbi sangat marah. Diambilnya sendok nasi dan dipukulkan ke kepala Sangkuriang. Karena merasa kecewa dengan perlakuan ibunya, maka Sangkuriang memutuskan untuk pergi mengembara dan meninggalkan rumahnya. "Lebih baik aku pergi. Aku seperti anak yang sudah tidak diharapkan lagi. Biarlah aku mengembara sendiri entah kemana." Sangkuriang membawa serta senjatanya. Ia bergegas meninggalkan rumah dan ibunya. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Ia berdoa setiap hari dan meminta agar suatu hari dapat bertemu dengan anaknya kembali. Karena kesungguhan dari doa Dayang Sumbi tersebut, maka sang dewa memberinya sebuah hadiah berupa kecantikan abadi dan usia muda selamanya. "Oh Tuhan, semoga kelak aku dapat bertemu dengan Sangkuriang kembali. Semoga esok ia kembali pulang. Semoga Engkau kabulkan doaku ini." Dayang Sumbi terseduh dalam berdoa. Ia sangat menyesal atas kepergian Sangkuriang. Setelah bertahun-tahun lamanya Sangkuriang mengembara. Akhirnya ia berniat untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut karena kampung halamannya sudah berubah total. Sangkuriang senang karena bisa pulang ke kampung halamannya lagi.
Rasa senang sang kuryang tersebut bertambah ketika di tengah jalan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita, yang tidak lain sebenarnya adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Namun ia tidak mengenali bahwa itu adalah ibu kandungnya. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, maka sang kuryang langsung melamarnya. Lamaran sang kuryang pun diterima oleh Dayang Sumbi. Mereka bersepakat akan menikah dalam waktu dekat. Pada suatu hari, sang kuryang meminta izin kepada calon istrinya untuk berburu di hutan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi pada saat dia merapikan kepala sang kuryang. Ia melihat ada bekas luka. Bekas luka tersebut mirip dengan bekas luka anaknya. Setelah bertanya kepada sang kuryang tentang penyebab lukanya itu, Dayang Sumbi bertambah terkejut. Prasangka Dayang Sumbi benar bahwa ternyata calon suaminya tersebut adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi merasa sangat bingung karena dia tidak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Setelah sang kuryang pulang berburu, Dayang Sumbi mencoba berbicara kepada sang kuryang agar sang kuryang membatalkan rencana pernikahan mereka. Permintaan Dayang Sumbi tersebut tidak disetujui sang kuryang dan hanya dianggap angin lalu saja. "Wahai pemuda, ternyata engkau adalah anakku yang dulu pergi meninggalkanku. Ingatkah engkau pada luka di kepalamu ini, nak? Ini adalah bekas pukulanku ketika kamu masih kecil." Dayang Sumbi mencoba meyakinkan anaknya tersebut. Aku tidak percaya padamu. Apakah seorang ibu yang melahirkanku dulu memiliki tubuh yang semudah ini kini? Kurasa engkau hanya ingin membatalkan rencana pernikahan ini saja." Sang kuryang membantah. "Benar anakku, aku tidak berbohong. Engkau memang anakku, anakku yang dulu pergi meninggalkanku ketika engkau masih kecil," jawab Dayang Sumbi. Tetapi aku terlanjur jatuh hati padamu," ujar sang kuryang tetap kukuh pada pendiriannya. Setiap hari Dayang Sumbi memikirkan cara agar pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Setelah berpikir keras, akhirnya Dayang Sumbi menemukan cara terbaik. Dia mengajukan 2 buah syarat kepada sang kuryang. Apabila sang kuryang dapat memenuhi kedua syarat tersebut, maka Dayang Sumbi mau dijadikan istri. Akan tetapi, jika sang kuryang gagal, maka pernikahan itu akan dibatalkan. Syarat yang pertama adalah Dayang Sumbi ingin supaya Sungai Citarum dibendung. Adapun syarat yang kedua, Dayang Sumbi meminta sang kuryang untuk membuat sampan yang sangat besar untuk menyeberangi sungai. Kedua syarat itu harus diselesaikan sebelum fajar menyingsing. "Kalau begitu, aku punya permintaan kepadamu, anakku. Pertama, aku ingin engkau membendung Sungai Citarum. Dan kedua, aku ingin engkau membuat sampan atau perahu yang sangat besar untuk menyeberangi sungai," kata Dayang Sumbi. "Aku menyanggupinya. Jadi tidak ada alasan untukmu membatalkan pernikahan ini," jawab sang kuryang.
Sang Kuryang menyanggupi kedua permintaan Dayang Sumbi tersebut dan berjanji akan menyelesaikannya sebelum fajar menyingsing. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Sang Kuryang lalu mengerahkan teman-temannya dari bangsa jin untuk membantu menyelesaikan tugasnya tersebut. Diam-diam, Dayang Sumbi mengintip hasil kerja dari Sang Kuryang. Betapa terkejutnya dia, karena Sang Kuryang hampir menyelesaikan semua syarat yang diberikan Dayang Sumbi sebelum fajar. Dayang Sumbi lalu meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur kota. Ketika melihat warna memerah di timur kota, Sang Kuryang mengira bahwa hari sudah menjelang pagi. Sang Kuryang langsung menghentikan pekerjaannya dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Dayang Sumbi. Dengan rasa kesal dan kecewa, Sang Kuryang lalu menjebol bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Karena jebolnya bendungan itu, maka terjadilah banjir dan seluruh kota terendam air. Sang Kuryang juga menendang sampan besar yang telah dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh telungkup, lalu menjadi sebuah gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Nah, begitu ya dongeng Sang Kuryang dan awal mula Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Bandung, Jawa Barat. Ini cerita legenda yang memang hanya cerita rakyat yang sudah berkembang sejak lama. Adapun terkait benar dan tidaknya tentang legenda Sang Kuryang dan Gunung Tangkuban Perahu, kembali ke pemirsa Borin Vlog semua untuk mempercaya atau tidak. Tapi yang jelas di versi lain memang Gunung Tangkuban Perahu terbentuk sekitar 90.000 tahun lalu di kaldera Sunda. Gunung ini menurut penelitian di buku Bandung Purba lebih muda dari Gunung Burangrang. Jadi sepanjang sejarahnya Gunung Tangkuban Perahu telah membentuk 13 kawah dan juga sudah mengalami letusan. Yang pertama tahun 1829 berupa erupsi abu dan batu dari kawah Ratu dan Domas. Nah, ini cerita ini merupakan dongeng ya, lagi-lagi Sang Kuryang ini yang pasti udah banyak kita kenal cerita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Teman-teman juga bisa melihat atau menyimak cerita dongeng lainnya yang ada di channel Borin Vlog ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita raih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.